sekarang ini orang bisa merasa kesepian karena over interaction. Dia sendiri malah mutusin bunuh diri gitu. Karena kan banyak temen itu banyak drama. Pertemanan yang sejati itu Iya. yaitu ketika kita meminta bantuan, bukan kita sekedar menawarkan bantuan. Ternyata di puncak keramaian adanya kesepian. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas, dan hari ini aku kedatangan tamu spesial banget, yang dimana kita bisa bahas tentang pertemanan, tentang mindfulness bareng Mas Aji. Selamat datang Mas Aji. Terima kasih sudah diajak ngobrol di sini ya, diundang ke sini. Ini orang pas aku lihat tadi pertama nih orang teduh banget ya. Pencitraan sih itu. Itu kayak wah ini kelihatan sih teduh, yang itu nggak bisa, kalau teduh itu nggak bisa kita gambarkan sendiri, orang yang bisa nilai Mas. Oh gitu. Iya. Pas kelihatannya pas di sisi teduhnya sih. Tentu ada sisi nggak teduhnya yang nggak kelihatan. Oke. Iya. Tapi Mas Aji selama ini jadi podcaster, tapi hari ini kita balik dulu. Aku yang mau nanya detail tentang apapun lah sama Mas Aji. Tapi nanti aku juga boleh nanya ya. Boleh, ntar kita tukar host ya guys. Oke. Mungkin dari aku sendiri yang akhir-akhir ini sering orang tanyakan ke aku ya, terutama dari podcast Suara Berkelas dan sekelas, itu bagaimana menghadapi kesepian ya. Dan per hari ini kan ada kata-kata resesi sosial ya, setelah fase COVID-19, yang dimana orang kehilangan pekerjaan, orang punya masalah dengan finansial, dan orang mungkin di tahap hilang pekerjaan dan ada masalah dengan finansial itu menjauhkan diri dari lingkungannya dengan keluarga dan teman-teman, dan pada akhirnya mereka jatuh ke fase kesepian. Di kesepian mereka kayak membenci diri sendiri atau nggak bisa deal sama kesepian. Kalau dari kacamata Mas Aji ya, mungkin pernah juga ngalamin hal yang sama, atau bisa Mas Aji simpulkan nggak atau kasih wejangan nggak, gimana cara kita bisa berdamai dengan kesepian? Pertanyaan pertama langsung berat ya ini. Langsung berat, karena aku tulis dulu tadi. Oke, kita ngomongin kesepian ya. Banyak aspek ya. Karena kalau saya melihat satu fenomena atau satu peristiwa, misal kesepian ini gitu, itu banyak puzzle. Dan salah satu puzzle-nya barangkali kita perlu bedakan dulu antara kesepian dengan kesendirian. Loneliness dengan aloneness. Itu two different things. Kesendirian, aloneness, itu kesejatian diri kita, sifat alami kita, nature kita, true nature kita, itu sendirian, kesendirian. Kita lahir sendiri, kita meninggal juga sendiri. Ada hal-hal di dalam hidup ini yang mau nggak mau, suka nggak suka, mesti kita hadapin sendirian. Ya nggak? Kamu ngalamin juga kan? Iya, Seperti benar, itu kan? benar. Bahkan kalau kita berrelasi dengan orang, gimana pun juga, sedekat apapun kita hubungan kita dengan orang itu nggak akan bisa menjangkau. Ada satu ruang di dalam diri kita yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Sedekat apapun kita dengan orang tersebut, ada satu ruang di dalam diri kita yang nggak bisa dijangkau oleh orang itu, dan ruang itulah aloneness itu, kesendirian itu. Kenapa kita ada ruang aloneness atau kesendirian itu? Yaitu justru sebenarnya untuk survive diri kita, atau supaya kita ya lebih aman lah, lebih bisa menjalani hidup ini dengan lebih sehat. Maka perlu ruang aloneness itu. Nah, kita bergerak ke loneliness ya. Saya teringat satu buku, judulnya Alone Together. Alone Together. Ya. Itu pengarangnya, saya sudah di fase yang trust issue sendiri dengan ingatan saya. Oke. Mungkin namanya sulit kali ya. Mungkin nama orang Rusia kali ya. Seri Terkli kalau nggak salah. Oke, ntar agak susah. Itu pengarang bukunya. Alone Together. Iya, dia mengatakan gini, ini jauh sebelum pandemi ya. Karena tadi kan Bilal mengatakan bicara soal pandemi. Fase pandemi. Tapi jauh sebelum pandemi, ketika teknologi internet, sosial media semakin canggih, itu ada kecenderungan orang itu lebih lebih bergantung, lebih berharap, lebih berekspektasi pada teknologi dibandingkan kepada orang. Oke, kebayang. Ya. Orang sekarang, bukan hanya sekarang, jauh sebelum pandemi, itu orang
lebih asik dengan teknologi dibandingkan bertemu dengan orang, dengan bersosialisasi. Dan akibatnya ya akan muncul loneliness itu, kesepian. Nah, waktu pandemi itu semakin menjadi-jadi karena kan ya ada apa itu dulu istilahnya berjarak sosial itu apa? Oh itu, ya, social distancing. ya social distancing dan sebagainya, lalu mungkin kejadian-kejadian yang nggak sesuai keinginan kita itu membuat hidup ini terasa lebih gelap. Nah, sehingga manusia kita ini cenderung lebih berada di alert gitu. Jadi modenya ini tuh mode waspada terus. Atau sebenarnya lebih tutup poinnya adalah menjadi manusia-manusia yang serba ketakutan. Serba takut sehingga selalu nggak nyaman untuk berrelasi dengan orang. Lebih suka berrelasi dengan teknologi. Kenapa? Karena teknologi lebih mudah dipastikan daripada orang. Ya, oke. Ya kan? Oke. Ya, dari sisi itulah. Jadi ada sisi kepastian. Ya barangkali itu dulu aja sebelum kita obrolin lebih lanjut. Jadi ada satu. Itu udah dalam banget sih Mas. Itu belum. Satu hal ya. Ada 2 poin barangkali jadi terkait aloneness dan loneliness. Lalu bicara tentang alone together itu tadi. Karena ada orang di fase dia aloneness tadi, dia emang lagi pengen menyendiri ya Mas. Iya. Mungkin konteksnya mungkin ada suami istri, ada fase si istri ini butuh me time gitu loh. Kadang dia ada, aku belum menikah tapi kayak tiba-tiba ngomong suami istri. Tapi aku ngelihat kayak ada fase di mana mempersiapkan lah, mama aku tuh kayak kadang dia butuh sendiri, kadang cara dia mindfulness itu ketika masak gitu ya. Dan nggak bisa diganggu gitu. Kalau diganggu coba tahu asin banget nih karena aku tambahin garam gitu ya. Dan ada juga fase di mana orang itu kesepian atau tadi katanya loneliness karena dia ngerasa di luar sana ada orang tapi mereka diabaikan, tapi dia diabaikan gitu. Misalnya kayak ada orang tua yang di panti jompo padahal anak-anaknya tuh masih mampu, masih sehat, sebenarnya masih bisa bersama mereka. Tapi mereka kesepian di panti jompo ya karena kok ada anak tapi malah di panti jompo. Itu mungkin konteksnya karena ada di keluarga aku yang seperti itu gitu. Jadi kalau di versinya anak-anak 20-an kayak aku paling yang kita ngerasain kesepian, mereka liburan nih, aku nggak diajak gitu. Oh iya, jadi nggak diikutkan gitu ya. Jangan-jangan ada guru WhatsApp yang nggak ada akunya gitu ya. Iya, jadi wah ini itu kesepian. Kenapa ya kok aku dijauhin gitu ya, dipisahkan dari mereka. Itu overthinkingnya orang-orang kesepian di luar sana kali ya. Iya. Bahkan waktu pandemi itu semakin menguat dan setelah pandemi itu muncul istilah loneliness pandemic kan. Loneliness pandemic. Ya. Hari-hari ini juga saya diajak ngobrol, diundang ke berbagai tempat, salah satunya ngomongin tentang loneliness pandemic. Jadi setelah pandemic itu ternyata justru juga meningkat rasa kesepian itu. Padahal setelah pandemi itu kan banyak event, banyak keseruan yang gak karu-karuan kan. Maksudnya kan kita jadi cenderung FOMO gitu. Saya pun juga ngalamin gitu FOMO kayak ini kok setiap weekend kok ada acara yang seru-seru bersamaan lagi gitu. Saya harus milih yang mana gitu. Nah, di situ malah justru ada satu insight ya bahwa kita bicara tentang loneliness, kesepian itu bukan hanya bicara tentang seberapa sering kita bertemu dengan orang. Maksudnya gini, iya kesepian itu ada 2 faktor. Orang bisa kesepian karena memang kurangnya relasi dengan orang, kayak tadi kamu contohnya misalnya orang tua lalu tidak pernah dijenguk anaknya atau tidak pernah berrelasi dengan anaknya, maka itu berarti faktor pertama, yaitu orang kesepian karena memang kekurangan interaksi sosial, ya entah itu dengan keluarganya, entah itu dengan temannya, termasuk tadi contoh dari Bilal tadi kan dijauhin sama teman gitu, circle-nya main, kok aku nggak diajak, itu faktor pertama, jadi berkurangnya atau kekurangan interaksi sosial. Sehingga kalau memang penyebabnya itu justru supaya tidak kesepian maka perlu ditambah interaksi sosialnya. Tapi yang perlu kita lebih mendalam pahami adalah ada faktor kedua. Sekarang ini dengan adanya sosial media seperti tadi contoh anak-anak muda sekarang jadi overthinking. Dengan banyak sosial media kan interaksi sosial itu lebih banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dulu kan. Benar. Ya kan. Setiap saat kita bisa berinteraksi dengan orang loh. Bahkan nggak kenal gitu siapa tuh tiba-tiba bisa jadi teman gitu. Benar.
Atau satu elemen lagi, satu bagian zaman dulu kalau kita berinteraksi kan, tapi kita nggak sefase sih ya, masih nggak semasa ya. Kalau zaman-zamanku dulu, Bilal itu Mas kelahiran 80 sama dong. atau kan sama kelahiran 90. Aku lebih kepengin aku jadi Masuk kelahiran ke sini. 90. Oke. Ini denial terhadap umur ini. Oh, zaman dulu ngirim surat. Kamu ngalamin atau nggak? Jadi kayak nulis surat. Ngirim surat tuh kantor pos. Ya kan? Itu nunggu beberapa hari. Untuk dibalas, untuk dibaca dan dibalas. Antar kota ya, Antar kota. Dibalasnya pun ya kalau dibalas. Kalau nggak dibalas ya berarti ya udah song gitu. Zaman sekarang kan interaksi semudah ngerakin jempol. Yes. Ya kan, WhatsApp misal. Oh, kalau udah delivered gitu, udah read gitu, selang beberapa menit kita udah nggak nyaman itu loh. Kenapa kok nggak dibales? Iya. Ya, sekarang ini orang bisa merasa kesepian karena over interaction. Menarik. Dulu kita merasa orang kesepian itu karena kekurangan interaksi. Tapi sekarang kita jadi sadar bahwa orang kesepian itu bisa terjadi, dia bisa mengalami kesepian karena dia over interaction. Oke. Sehingga di sini kita jadi muncul satu insight. Orang kesepian itu bukan karena interaksi dengan orang, tapi gimana interaksi kita dengan diri kita sendiri. Masuk lagi ke aloneness tadi. Yeah. Nah, maka untuk bisa berdamai dengan loneliness, justru kita ini perlu nyaman dengan aloneness kita. Justru perlu nyaman dengan kesendirian. Oke. Tadi pas ngomong kita sebenarnya bukan kekurangan interaksi, kita kelebihan interaksi jadi kesepian. Aku jadi ingat satu lagunya Justin Bieber nih, kalau teman-teman tahu gitu. Justin Bieber. Jadi dia ada bikin lagu judulnya kalau nggak salah Lonely ya. Lonely. Karena datang dari fase Justin Bieber ini banyak banget fansnya, datang setiap hari ada gift ke rumah dia segala macam. Paparazzi kemanapun dia disorot terus. Justru dia kesepian banget katanya, dia kayak di fase stres gitu. Makanya dia bikin lagu tentang lonely. Dan ternyata bukan berarti kita terkenal, bukan berarti kita banyak fans, itu kesepian udah pasti nggak kita rasain. Dan itu dirasakan oleh siapa saja gitu. Ya, kalau teringat bukunya Paulo Coelho. Paulo Coelho itu pernah nulis satu buku kurang lebih judulnya Winner Stands Alone. Jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal seperti Justin Bieber, itu kelihatannya kan riuh tepuk tangan ya, ramai tepuk tangan dan sebagainya. Tapi di situ justru kesepian itu terasa begitu pekat gitu. Makanya beberapa orang yang terkenal justru terus mengakhiri hidupnya gitu. Iya benar. Ya kan? Karena ternyata di puncak keramaian adanya kesepian. Iya sih, baru sadar juga ya. Maksudnya kontradiktif kan? Banyak banget aktor-aktor di Korea bahkan ya. Itu kan di level karirnya mereka, fansnya makin bertambah jutaan fansnya di seluruh dunia udah support dia segala macam di fase dia krisis, tapi dia sendiri malah mutusin bunuh diri gitu. Iya, terlalu banyak light ya Pak, spotlight yang ngarah ke dia, kan silau, jadi gelap. Wah, oke. Ya memang sisi inilah yang seringkali jarang diomongin. Kita lebih mudah ngomongin tentang sisi kesedihan. Maksudnya kayak gini, ketika kita mengalami hal yang negatif gitu, kita ada kesadaran untuk di balik negatif ada positif. Di balik kesedihan, tenang, hanya persoalan waktu. Kesedihan ini akan mendatangkan kegembiraan. Itu satu sisi. Tapi sisi satunya ini jarang kita lupa, jarang kita sadari. Kita seringkali lupa, termasuk saya, seringkali lupa bahwa keterkenalan, popularitas, kesuksesan, suatu hal yang positif itu juga mengandung negatif. Keramaian mungkin kayak popularitas gitu, itu ternyata juga ada sisi gelapnya. Gitu. Tapi orang mengejar itu karena sisi positifnya doang gitu. Iya, padahal semua hal pasti ada resiko juga. Mengandung dua sisi. Benar. Aku ada kutip salah satu survei ya dari ini wah berat nih ngomongin survei nih. Dari Health Collaborative Center atau HCC di 2023 katanya separuh warga Jabodetabek itu mengalami kesepian. 44%-nya kesepian derajat sedang dan 6%-nya itu derajat tinggi. Kenapa? 44% itu yang dimana tadi mayoritasnya itu
melihat kesepian dan rata-ratanya lagi Mas, itu di angka usia 18 sampai 20 tahun, which is Gen Z. Iya. Kenapa nih semakin kayak Mas Haji bilang tadi, semakin kita terkonek ke dunia luar, kita justru semakin kesepian. Semakin kita banyak teman, kita justru semakin kesepian. Sisi apa yang orang ini jarang sadar bahwa, wah aku ini ternyata kesepian ya selama ini ya. Kalau tadi mengangkat survei ya, tentu satu peristiwa atau satu kejadian itu, satu hasil survei itu terdiri atau ada banyak faktor. Salah satu faktor yang mungkin bisa menyebabkan itu, dan saya rasa iya sih itu jadi salah satu faktor adalah manusia modern ya. Dalam hal ini mungkin juga generasi Gen Z gitu. Tapi saya rasa juga bukan hanya Gen Z sih, ya, generasi ya yang sebelumnya kayak milenial boomers yang hidup di zaman sekarang itu cenderung asing dengan dirinya sendiri. Cenderung tidak punya waktu untuk terkoneksi dengan dirinya sendiri karena dalam satu hari 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu lebih banyak waktu untuk terkoneksi dengan luar. Perhatian kita arahkan keluar. Ya. Dan lupa untuk menengok ke dalam, melihat ke dalam. Melihat terus keluar tapi lupa untuk melihat ke dalam. Dan itulah menjadi salah satu faktor. Kehilangan koneksi dengan aloneness, kesendirian di dalam. Kehilangan koneksi dengan dirinya sendiri gitu. Maka yang disarankan justru di tengah keramaian kita melihat keluar, justru perlu meluangkan waktu walau sejenak untuk duduk diam, arahkan sorot perhatian, arahkan sorot kesadaran itu ke dalam dengan menyadari nafas, ya berbagai hal yang di dalam diri kita, menyadari tubuh kita, menyadari mungkin pikiran, perasaan seperti itu. Itulah yang bisa membantu mengurangi kesepian. Aku pernah baca bukunya The Almanac of Naval Ravikant. Okay. Ya. Dia bilang kalau orang paling keren itu kalau bisa duduk aja di ruangan kayak gini misalnya, 30 menit aja, itu tanpa mikir lain-lain gitu. 30 menit, karena kita mungkin duduk 30 menit, di menit ke-20 bisa jadi kayak, nanti siang makan apa ya, nanti malam makan apa ya, atau tiba-tiba ada kecenderungan untuk main HP deh, scrolling terus. Itu kalau kita bisa melawan 30 menit, kayak kenalin, kayak mindfulness 30 menit, duduk di ruangan kosong, itu udah paling keren gitu loh. Iya, karena kesepian itu sendiri juga bisa dipahami bahwa kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri kan. Ya, sekali lagi bukan soal seberapa banyak interaksi di luar gitu. Bahkan orang yang banyak interaksi keluar pun juga mengalami kesepian, sehingga sebenarnya kesepian itu adalah kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Maka seperti yang tadi kamu sampaikan tadi, justru kita ini perlu meluangkan waktu untuk duduk diam, pejamkan mata. Bisa disebut dengan hening, bisa disebut dengan meditasi, apapun itu sebutannya, dan nyaman dengan pikiran perasaan kita sendiri gitu. Bukan berarti terus beneran tidak ada pikiran, justru kalau sebatas yang saya alami dan pelajari, apapun pikiran perasaan muncul, tapi kita merasa nyaman aja gitu dengan pikiran dan perasaan itu gitu. Bisa muncul pikiran negatif ini, ya sadari saja, oh itu pikiran gitu. Nah, kondisi itulah yang bikin batin kita tenang. Bukan berarti hilangnya pikiran, bukan berarti hilangnya perasaan. Tetap ada pikiran, tetap ada perasaan, tapi apapun pikiran dan perasaan yang muncul, kita hanya menjadi pengamat. Hanya mengamati, hanya menyadari. Sehingga kita bisa berteman dengan diri kita sendiri, berteman baik dengan diri kita sendiri. Sehingga tidak bisa kesepian bahkan. Dan orang-orang yang kesepian justru sebenarnya mereka punya teman dekat ya. Dan ini ngomongin pertanyaan berikutnya, aku pernah mikir juga seperti ini. Ada orang yang punya teman dekat, tapi mereka juga kesepian. Ada juga orang yang tinggal di lingkungan yang let's say tidak sportif atau toksik ya. Tapi dia mau nggak mau tetap di lingkungan itu terus bertahun-tahun dengan alasan kalau aku tinggalkan lingkungan ini, aku bisa kesepian. Kenapa ada orang kayak gitu, Mas Haji? Kalau boleh tahu, kenapa ada orang kayak dia nggak berani untuk meninggalkan lingkungan itu yang dimana bisa jadi bahaya ke dia, dengan alasan bahwa kalau aku meninggalkan kan aku nggak ada teman nanti.
kita tidak bisa menyangkal bahwa manusia ini kan makhluk sosial, ya, sehingga membutuhkan lingkungan sosial. Ya. Ketidakmampuan atau ketidakberanian orang untuk meninggalkan lingkungannya itu banyak hal. Ya. Ada misal cerita, ya dia tidak bisa meninggalkan kantornya dengan segera meskipun kantornya dirasa nyebelin lah lingkungannya gitu ya. Atau bahasa sekarang kan toksik gitu, lingkungannya toksik, tapi dia nggak bisa ninggalin dia karena faktornya adalah nafkah, pendapatan gitu ya. Iya kan nggak bisa dengan mudahnya udahlah ini lingkungannya toksik udah langsung cabut aja gitu. Iya nggak semudah itu gitu. Besok ajuin resign Pak, saya nggak bisa di lingkungan toksik gitu ya. Nggak bisa juga dan kalau besok terus beneran diiyain terus makan apa gitu, dapat apa gitu kan, sehingga banyak pertimbangan. Seseorang itu tidak bisa segera meninggalkan lingkungannya. Atau kalau misal contoh yang lain, ada orang yang relasi dengan pasangannya toksik gitu. Pernah nggak kamu punya temen yang setiap kali ketemu sama kamu dia berkeluh kesah gitu terkait dengan pacarnya atau pasangannya gitu. Tapi dia nggak ninggalin gitu, nggak putus-putus gitu. Ada tuh temen udah 5 tahun itu topiknya gitu. Topiknya itu terus gitu kan. Tapi kan mungkin kita sebagai teman perlu melihat lebih mendalam bahwa banyak hal yang membuat dia tidak bisa ninggalin, sehingga kita tidak bisa terus dengan mudahnya udahlah tinggalin aja gitu, udahlah tinggalin aja kantormu, udah tinggalin aja pasanganmu. Kita dari orang luar nggak tahu, nggak benar-benar tahu kondisinya seperti apa gitu. Nah, aspek yang lain adalah ada orang yang sebenarnya oke aja, aman-aman aja untuk ninggalin lingkungannya, ninggalin kantornya misal gitu, atau ninggalin temennya gitu, aman-aman aja untuk ninggalin, tetapi dia ada sikap mental yang celingi. Celinginya maksudnya ini banyak ya, sebenarnya banyak orang menganggap bahwa seberapa berharga dirinya itu tergantung orang lain. Seberapa berharga dirinya itu tergantung dia bisa berelasi dengan orang tersebut gitu. Padahal kan enggak gitu. Seberapa berharga diri kita ini enggak tergantung sama orang lain gitu. Ada orang yang aku enggak mau ninggalin dia karena kalau aku ninggalin dia, wah berarti aku enggak berharga dong gitu. Terus aku enggak punya status dong gitu. Kalau aku enggak punya status, terus aku apa gitu. Nah, padahal kan enggak seperti itu sebenarnya. Jadi perlu diingat bahwa seberapa berharga diri kita itu tidak tergantung orang lain, tidak tergantung relasi kita. Ya as it is, ya kita ini we are enough gitu. Dengan apapun kondisi kita. Nah, dengan sikap mental kesadaran seperti itu, kita akan lebih ringan gitu untuk memilih, oh ini memang lingkungan nggak sehat, ya udah kita perlu berjarak gitu. Tapi sekali lagi kembali ke poin pertama ya, bisa jadi orang tidak ninggalin lingkungan itu karena pertimbangan yang lain, salah satunya karena cuan gitu. Iya, karena nafkah juga. Iya. Mungkin karena juga ada kepentingan ya, Iya. bisnis kali. Bisnis dan sebagainya gitu. Kita perlu melihat secara utuh. Benar. Iya, dan secara psikologi ini yang mungkin banyak orang nggak ngeh. Karena kan saya kuliah psikologi di perkuliahan, maksudnya bukan belajar psikologi dari buku psikologi atau buku self-help gitu. Tapi memang secara perkuliahan, sehingga ketika dulu saya belajar psikologi, teori psikologi itu sebenarnya ke-stretch menjadi cukup luas, nature dan nurture. Nature dan nurture. Simpelnya gini, pendekatan nature secara psikologi itu orang nggak bahagia, yaitu nggak ada urusannya dengan lingkungannya. Orang nggak bahagia, ya karena dianya, karena personalnya, karena individunya. Nah, sebagian orang melihatnya dari sisi itu, sehingga ketika lingkungannya tidak sehat, mereka nggak peduli, mereka tidak menyuarakan akan lingkungan yang nggak sehat itu, nggak bersuara supaya lingkungan nggak sehat itu berubah menjadi sehat, enggak. Ketika ada orang yang bercerita, ya cenderung akan yang disasar adalah ya personalmu, individumu gitu. Oh iya juga ya. Sebagian, nggak semuanya ya, tapi sebagian profesional kesehatan mental cenderung pendekatannya seperti itu. Atau sebagian dalam tanda petik healer gitu. Dia nggak akan ngomongin tentang lingkungan yang nggak sehat. Maksudnya lingkungan yang nggak sehat diubah jadi sehat, nggak ngomongin itu. Cenderung ke personal individu.
Padahal kalau kita melihat lebih luas, ada pendekatan pemahaman nurture, di mana orang nggak bahagia, orang stres, itu ya dipengaruhi oleh lingkungannya, lingkungan keluarganya, lingkungan pekerjaannya, bahkan lingkungan negara, lingkungan politik atau lingkungan secara semesta dan sebagainya gitu. Sehingga marilah kita melihat secara utuh bahwa kondisi seorang itu bukan hanya karena nature, bukan karena personal, tapi karena sosial, karena lingkungan juga. Oke, menarik. Kalau boleh tahu Mas Haji ada nggak teman, kalau bahasa kerennya teman sejati gitu, ada nggak yang udah bertahun-tahun, teman dekat banget dari puluhan tahun, ada nggak? Itu teman saya, ikut saya itu, istri saya. Oke. Iya. Saya termasuk orang yang apa ya, kalau orang mungkin ngelihat introvert atau saya itu orang yang nggak punya banyak teman. Saya ketika ngelihat teman saya yang punya banyak teman itu kadang kok bisa ya dia punya banyak teman gitu. Saya termasuk orang rumahan. Saya cenderung lebih sering di rumah. Kalau nggak nge-podcast seperti ini gitu, saya juga di rumah gitu, kayak long weekend gitu. Ya udah di rumah aja gitu. Nggak tahu, saya nyamannya seperti itu. Lebih nyaman ngobrol berdua gini kali ya? Iya, dan nggak terus bukan anak yang gampang nongkrong di sana-sana gitu. Itu mungkin di satu sisi sebagai kelemahan saya, ya karena nggak punya banyak teman. Tapi di sisi yang lain, justru saya punya filter ya. Karena kan banyak teman itu banyak drama. Iya. Iya nggak? Bisa jadi. Banyak teman itu banyak drama. Semakin banyak orang kan kompleks ya. Orang itu rumit. Setiap orang itu punya masalah. Ya, sehingga semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, justru akan memperlebar munculnya drama gitu. Nah, kembali ke tadi, apakah punya teman sejati gitu? Ya, orang yang sering kali ketemu saya, istri saya gitu. Ya teman saya, teman ngobrol saya gitu. Yang lain ya ada teman gitu, tapi nggak terus dekat banget gitu. Ya karena aku tanya gitu, banyak orang-orang yang aku temui ya, terutama yang menurut aku tuh udah kategori orang ini udah sukses, udah keren, itu kalau ditanya temen ya 1 atau 2 orang gitu. Dan kenapa tiba-tiba aku nanya temen tadi juga ngomongin kesepian kan? Iya. Ada fase di mana pertemanan itu justru penyebab utama kita kesepian kan? Iya. Dan kemudian bagaimana caranya kita terus menjalin silaturahmi atau pertemanan yang sehat nih sama seorang. Karena kemarin aku sempat nonton podcastnya Trevor Noah sama Simon Sinek, dia bilang bahwa pertemanan yang sejati itu yaitu ketika kita meminta bantuan, bukan kita sekedar menawarkan bantuan. Itu yang membuat pertemanan itu bagus. Jadi kalau kita berani, misalnya Bila udah berteman lama sama Mas Haji, terus Bila ada masalah, Bila nggak pernah segan untuk, Ji bisa tolong gue nggak sih? Bukan sekedar kayak, Ji lu butuh bantuan apa, kabari gue gitu ya. Itu yang aku pikir bahwa, oh iya selama ini aku kalau mau minta bantuan, itu selalu sama orang yang aku percaya gitu. Dan itu yang jarang orang notice. Orang kirain pertemanan itu sekedar kayak, oh kita satu SD, satu SMP, satu SMA, udah jadi teman. Tapi yang long term itu yang bikin aku ngerasa bahwa kayak pertemanan ini menghindari aku dari kesepian, yaitu dari sisi bahwa kita berani minta tolong, asking for help, not offering it. True. Landasan pemahaman kita adalah kenyataan di hidup ini over interaction kan. Karena over interaction banyak interaksi yang kita lakukan, yang kita alami. Justru yang saya lakukan sekarang ini itu secara berkala ya, 2 hari sekali, 3 hari sekali itu saya WhatsApp ke teman-teman yang dulu ketemu gitu. Dan menanyakan sesederhana, apa kabar? Gitu. Kayak misal lihat lagi podcast saya gitu yang di YouTube saya kan, Aji Santosa Putra TV. Saya lihat episode pertama, episode awal gitu. Saya hubungin lagi. Saya hanya sekedar menanyakan apa kabar gitu. Dan itu mungkin banyak orang yang tidak ini ya. Enggak ngeh gitu betapa pentingnya menanyakan sesimpel apa kabar. Gitu. Beberapa teman yang saya WhatsApp itu juga heran gitu kayak ada apa gitu. Seolah ketika
ada yang menghubungi, itu ada yang dibutuhkan. Iya, itu lucu. Iya kan? Iya kan? Dan saya bilang, "Lo nggak ada apa-apa. Saya hanya kepingin tahu kabarmu aja. Saya hanya menanyakan apa kabar." Dan itu barangkali yang perlu kita lakukan sekarang ini. Itu budaya atau apa sih Mas? Kayak tiba-tiba kita overthinking pas ada orang ya ada orang 2 tahun nggak pernah ada kabar, tiba-tiba ngechat. Misalnya, "Bilal, tanya kenapa gitu kan, minta tolong atau apa gitu." Itu biasanya umum. Tapi kalau misalnya panggil nama Mas Haji, apa kabar gitu ya, itu kan orang bisa jadi mikir, wah ini apa mau ngutang atau apa kali ya. Mau tawarin MLM ini. Iya itu atau bisa gitu jadi. kan ya. Aku pernah juga waktu itu, udah 6 tahun kita gak ketemu teman SMA. Kita ketemu di Jakarta Barat. Aku gak pernah, karena mencoba untuk tidak overthinking. Oh ngopi kita Bil. Tiba-tiba langsung, asuransi itu penting Bil untuk kehidupan. Tiba asuransi udahlah itu. Itu juga terjadi pergeseran ya. Dulu itu kita ketemu ngobrol sama temen, ngopi gitu. Atau dulu waktu saya kuliah kan di dekat kampus saya ini teman-teman psikologi UGM atau mungkin ekonomi sastra itu ketemu di satu kantin namanya Bonbin. Di Bonbin itu, di kantin Bonbin itu kami ini nongkrong di situ dan nggak ada tujuan. Nggak ada goals gitu, nggak ada satu niatan, oh aku mau ngajak dia untuk bisnis atau oh ini demi benefitku untuk cuanku dan sebagainya. Enggak, kita nongkrong gitu. Nah, bergeser sekarang ini seolah setiap kali interaksi manusia, entah bertemu atau ngubungin lewat WhatsApp atau lewat digital, itu seolah harus ada sesuatu yang dituju gitu. Nah, makanya kalau saya boleh saran, justru sekarang ini kita untuk mengurangi loneliness, termasuk loneliness pandemic, justru kita sama-sama perlu yuk tumbuhkan itu, dimana menumbuhkan nanya apa kabar orang, berinteraksi dengan orang, tapi hanya simpel untuk tanya apa kabar. Itulah yang kita rindukan sebagai manusia sebenarnya kan. Itu butuh keberanian ya Mas? Butuh keberanian dan kerendah hatian. Yes. Jadi bagi teman-teman yang nonton ini, aku mungkin bisa lah kalian pilih aja 5 orang. Tepat. Bisa jadi teman-teman atau keluarga. Yang kadang mereka tuh mau hubungin kalian juga ada sisi negatif thinkingnya mereka. Aku takut hubungin si A, ntar aku dikirain mau minjem, atau aku takut hubungin si B, ntar aku dikirain mau kepentingan apa. Padahal kalau kita sisin waktu ya, untuk say hi aja atau apa kabar, bisa jadi bisa bikin hari mereka tuh lebih sedikit berwarna gitu ya. Iya, ya itu. Jadi satu masalah besar yang kita alami sekarang ini adalah loneliness. Maka buat teman-teman yang nonton ini, mungkin ada challenge atau ajakan lah ya. Siap. Pilih 3 sampai 5 orang yang di WhatsAppmu gitu, yang bisa kamu WhatsApp aja, tanya apa kabar. Nanti jawabannya seperti apa dan dinamika obrolannya seperti apa, mungkin bisa di screen capture terus di IG story. Bisa tag juga sekelas suara berkelas ya. Suara berkelas ya. Iya. Menarik juga ya. Itu yang perlu kita tumbuhkan kembali sebagai interaksi manusia, bahwa kita bertemu dan be present gitu. Maksudnya kita tidak terus mengejar tujuan dari interaksi itu. Bertemu hanya untuk bertemu saja. Itulah keindahan interaksi manusia, saya rasa. Dan ngomongin tadi aku bilang pertemanan yang biasanya sehat itu ketika kita berani asking for help, itu ada fase di mana aku ada teman tadi waktu masih kuliah di Jepang. Dia sekarang balik ke kampungnya di Amerika. Dan kita nggak berhubungan, nggak komunikasi 2 tahun. Tapi tiba-tiba aku chat dia dan aku bilang apa kabar. Terus dia telepon aku, nangis. Dia di fase orang tuanya suruh dia kayak di sana PNS juga, tapi dia nggak mau, dia malah jadi guru sekarang di salah satu kampung di daerah Osaka di Jepang, di kampung sana. Dan sekarang dia di fase menarik ya, namanya Khalid, dan dia di fase dimana sekarang bukan kabur ya, tapi menghilang dari lingkungan dia di Amerika sana, bahkan keluarganya dia. Terus 6 bulan kemudian setelah di fase dia telepon aku itu, dia chat aku lagi, katanya sekarang aku udah kayak berdamai sama keluarga dia diajak main ke kampung dia di Osaka sana. Dan padahal dengan aku cuma ngechat kayak mau tanya apa kabar, tapi waktu itu dia langsung cerita sambil nangis, dan itu kayak sampai sekarang aku masih ingat momen itu. Mungkin ada ratusan teman kita yang di luar sana seperti itu. Perlu ada satu kita mulai menumbuhkan kembali kedekatan ya, kedekatan antara orang, di mana kedekatan itu bukan ada maksud tertentu, tapi hanya untuk bertanya apa kabar sebagai sesama manusia.
karena saya sebagai orang yang di bidang seperti ini ya, cukup sering saya itu hanya bermodal mendengarkan. Saya tidak terus ngasih solusi, saya tidak harus ngasih ilmu ini enggak. Jurus saya hanya sekedar bertanya apa kabar, dia bercerita dan mendengarkan. Karena seringkali saya temuin ya, orang lebih bisa pulih karena didengarkan. Apalagi orang-orang yang sebenarnya dia butuh didengarkan, hanya butuh didengarkan, tapi kita sebagai teman kan kadang tergesa-gesa untuk muliain ya. Kita tergesa-gesa kayak ngasih nasihat atau kata-kata bijak atau kita ngirimin quote-quote bijak gitu. Quote-quote sekelas dikirimin tiba-tiba. Padahal orang-orang banyak yang tidak terus langsung ke situ gitu. Justru di awal ya tadi seperti yang Bilal lakukan. Yang kamu lakukan dengan tanya apa kabar. Itu kita membuka diri gitu untuk kalau ada bapak cerita ke aku. Tapi kalau yang tadi Simon Sinek ya, itu menarik juga ya. Jadi kadang kita lupa untuk minta tolong. Ya, padahal dengan minta tolong, gengsi. Padahal dengan minta tolong itu masuk ke kejujuran dalam interaksi kan. Kita menempatkan diri kita setara. Kalau kita selama ini hanya nawarin bantuan, kan kita tanpa sadar ada ego menempatkan diri di atas kan. Benar. Nah, Simon Sinek tadi kan mengajak kita bukan hanya nawarin, tapi yuk juga meminta bantuan. Itu kita berada di bawah teman kita kan. Itu adalah ada kejujuran di situ. Kayak tadi ada otentik juga, kerendahan hati juga. Sama satu lagi mungkin ini juga penting. Kalau kamu punya teman yang dia peka, maksudnya langsung tahu ketika kamu baru sedih atau ketika kamu baru beda. Kamu kok tiba-tiba beda ya, nggak seseriang biasanya, nggak segembira biasanya, dan dia peka dan dia langsung nanya apa kabar kamu atau langsung interaksi kamu ingat orang atau kamu ingat teman yang seperti itu, karena itu teman yang berharga sekali sih. Keren. Ini kalau aku cut di Reels Instagram viral ini. Karena gimana ya? Karena kadang mungkin gini ya. Aku tadi mau bilang karena jadi pendengar yang baik. Kadang kita bisa jadi orang yang baik, orang yang bermanfaat bagi orang lain, ketika kita hanya menempatkan diri sebagai pendengar yang baik ya. Dan kayak kasus yang teman aku tadi di Osaka itu, emang aku datang ke sana cuma 1 jam. Aku telepon dia 1 jam full aku dengerin doang. Aku juga negative thinking nih orang, kan dia ngomong bahasa Jepang, bahasa Inggris campur-campur. Aku diem dia pikir aku nggak bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris lagi gitu. Padahal emang diem. Tapi kamu bisa bahasa Jepang berarti? Bisa waktu itu. Sekarang kalau dibilang fasih nggak fasih lagi. Waktu itu masih sempat di tahap fasih. Oke. Dan waktu dia cerita itu aku kayak terharu juga gitu loh. Karena nggak ada kabar 2 tahun. Aku jadi pendengar yang baik waktu itu. Iya, itu yang diperlukan sih. Iya. Kalau bahasa Jepang hajime mashite gitu ya? Iya. Imawa. Imawa itu? Sekarang. Podcast Sides. Kalau itu jadi versi Jepang ya? Kalau masuk ke restoran Jepang itu apa sih? Biasanya ada sambutan itu apa? Irasemase gitu ya. Irasemase. Itu apa artinya? Kayak selamat datang gitu. Selamat datang. Ini tutorial bahasa Jepang ya? Iya. Emang dulu konteks sih. Ajisang gitu ya? Ajisang. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir dari aku sih Mas. Aku penasaran ya. Karena ini balik lagi ke survei atau data yang katanya Indonesia itu masuk top 10 cities yang paling stres di dunia ya. Ya, itu ada data top 10 cities yang paling stres di dunia. Itu mungkin termasuk kota-kota yang padat juga ya. Mungkin kayak di India, kota-kota di India dan segala macam. Nah, ini kan padahal selama ini kita ngomongin stres kayak karena bisnis kah, karena keluarga kah, karena kesepian kah. Gimana kita bisa menganalisa bahwa sebenarnya stres ini bisa dibantu, atau stres ini solusinya tuh bisa jadi karena pertemanan kah, atau stres ini juga solusinya karena aktivitas apa gitu. Kalau dari kacamata Mas Aji, kalau kita masuk ke tahap stres,
Ya. Itu solusi atau langkah sederhana. Oke. Gimana? Kita pakai istilahnya apa, framework ya, atau pola berpikir Boleh. nature dan nurture tadi ya. Sehingga seseorang stres itu bisa karena lingkungan ya. Ya, karena kondisi lingkungan yang memang membuat dia stres. Tadi Jakarta masuk top 10 so. Jadi apakah orang tinggal Jakarta itu stres semua? Iya. Ini sedikit ngomongin tentang Jakarta, polusi. Itu satu hal yang sebenarnya cukup krusial. Krusial. Karena udara kan sangat dekat ya dengan kita ya. Dan kita nggak mungkin berjarak dengan udara kan. Gitu. Sehingga memang lingkungan Jakarta atau lingkungan kota besar memang cenderung bikin stres. Karena alamnya memang kondisinya mendukung untuk stres. Gitu. Sehingga seseorang stres itu karena nurture-nya. Maka kalau karena lingkungannya, maka kalau disebut dengan solusi, ya perlu disesuaikan kan, perlu diubah lingkungan tersebut sehingga meminimalisasi, mengurangi stres yang kita alami. Gitu. Tapi selain lingkungan, kita juga nggak bisa terus hanya nyalain lingkungan. Yeah. Karena bisa terjadi loh, lingkungan sesehat apapun, kita tetap stres. Ada satu cerita gini, ini konteksnya ke kerjaan ya. Ada teman saya itu cerita ke saya, Ji, aku resign gitu. Kenapa? Karena lingkunganku toksik, kantorku toksik, gitu. Kerjaanku toksik. Dia resign, pindah kerjaan ke kantor yang lain. Selang beberapa waktu, gitu lagi dia cerita ke saya, Ji, aku habis resign. Loh lah kenapa? Kembali ke cerita yang sama, lingkunganku toksik. Itu berulang, sampai 4 kali, 5 kali seperti itu. Makanya mungkin sebagian orang kan jadi mudah bosan ya, dia pindah dari kantor satu ke kantor yang lain gitu. Jadi kutu loncat gitu. Tapi di kejadian kelima, kalau nggak salah kelima itu dia bilang, Ji aku sekarang di sini, dia cerita gitu. Gimana lingkungan? Kamu resign lagi ya? Kamu mau resign lagi? Saya bilang gitu. Tapi ternyata dia bilang gini, enggak. Ternyata selama ini aku sadar aku yang toksik. Iya kan? Jadi dari kita pahami bersama bahwa orang stres lagi bukan terus oh ini pasti salah lingkungannya, oh ini pasti salah temennya yang toksik, oh ini salah lingkungan yang toksik. Enggak selalu seperti itu. Ada orang yang sesehat apapun lingkungan dia stres. Kenapa? Karena faktor nature-nya. Imunitas batin dia kurang oke. Lingkungannya oke, nurture-nya oke, tapi imunitas batinnya minye-minye gitu. Maka di sini solusinya kalau kondisinya seperti itu, maka solusinya adalah perlu diperkuat imunitas batinnya supaya nggak dikit-dikit stres, nggak dikit-dikit merasa oh ini soal mental health ini persoalan mental health. Kan itu juga nggak oke juga gitu. Saya termasuk orang yang nggak mau mental health ini jadi abai gitu, orang-orang jadi abai terhadap mental health itu juga nggak oke. Tapi orang yang dikit-dikit mental health, orang yang lebay terhadap mental health itu juga nggak sehat kan gitu. Iya benar. Ya, makanya imunitas batinnya kalau di konteks itu tadi, imunitas batinnya perlu dinaiki dengan cara apa? Ya pendekatan yang selama ini saya pelajari salah satunya ya pendekatan banyak sekali, jurus kan banyak sekali, tapi jurus yang saya pelajari mindfulness. Dengan cara ajak diri untuk be present. Karena orang stres itu bisa jadi karena seringkali tubuh di sini, pikiran sudah di masa depan. Atau kenyataannya seperti ini, tapi kepinginnya kenyataannya begitu. Gitu. Kenyataannya begini, tapi kepinginnya kenyataannya begitu. Itu muncul stres juga gitu. Maka perlu dilatih pikiran untuk sadar diri di sini kini itu tadi. Untuk mengurangi stres. Menarik. Ini benar-benar insightful banget. Ini kalau sesi ngomong atau konseling ini biasanya berapa? 5 juta mas? karena aku dapat banget insight menarik ya, terutama ngomongin pertemanan, tentang kesepian. Oke. Dan saya seringkali menjawabnya cukup utuh ya, dan jadinya nggak bisa singkat gitu. Jadi panjang karena saya kepengen mengajak pemahamannya secara utuh gitu. Ada faktor ini, ada faktor itu. Gitu. Itu menarik. Ini kita masuk ke pertanyaan pertama ya, dari Ferry. Oke. Pilihan ganda ya? Pertanyaan pilihan ganda? Enggak sih, ini lebih ke essay. Saya pikir pilihan ganda. Aku nggak nyangka juga ngejokes. kaget. Nggak briefing tadi mas. Nggak briefing. Oke, pertanyaan dari Ferry ya. Dia nanya, Kak Aji, dia panggil Kak, mungkin sebaya kali. Kak Aji,
kenapa ya laki-laki itu harus kuat. Padahal aku kalau mau nangis di depan keluarga atau teman-teman aku tuh jadi malu ceritanya. Aku juga pengen santai aja gitu. Oke. Kenapa? Kayak dia mungkin mau nangis atau mau menunjukkan emosi. Iya. Sedih dia itu malah nggak bisa gitu. Dan karena dia stigma cowok. Iya, padahal nggak apa-apa juga sih sebagai cowok, sebagai laki-laki kita ini menangis, kita cerita, kita berkeluh kesah. Tentu ya yang tidak lebay ya, yang tidak berlebihan itu nggak apa-apa gitu. Karena kan memang laki-laki justru yang menjadi masalah adalah cenderung menganggap bahwa cerita, berkeluh kesah, nangis itu sesuatu yang sangat buruk. Jangan dilakuin oleh cowok lah kayak gitu itu gitu. Bahkan di hal yang sebenarnya wajar gitu, nangis gitu, hal yang wajar nggak berlebihan itu pun juga banyak cowok yang nggak boleh lah, cowok itu harusnya maksimal hanya duduk di depan minimart dan duduk di kursi besi gitu kan. Kursi bersih minum kopi gitu ya. Iya. Padahal yang enggak gitu, kita sebagai cowok justru boleh seperti itu, boleh untuk bercerita, menangis. Hanya saja masalahnya, tantangannya adalah karena sebagai cowok sadar atau enggak dikondisikan sejak kita kecil itu kita mengalami kondisi batin yang disebut sebenarnya toxic masculinity ya. Toxic itu masculinity. Kayak ya zamanku dulu juga kayak waktu kecil itu saya nangis dikit aja akan dimarahin gitu. Cowok kok nangis gitu. Iya. Seolah-olah cowok itu nggak boleh nangis. Terus ngomongin tentang emosinya gitu, ngomongin tentang kesedihan. Oh aku sedih ini, aku sedih itu. Masa cowok ngomongin emosi gitu. Nah di situ justru bahaya. Kenapa bahaya? Karena ketika dewasa cowok itu saya ngelihat susah untuk mengekspresikan emosinya, sehingga ketika sedih ekspresinya ngamuk, ketika stres ekspresinya ngamuk, ketika lapar ekspresinya ngamuk, apapun emosi yang ada ekspresinya ngamuk. Menarik. Justru itulah yang menjadi awal mula kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam berbagai relasi, karena ketidakmampuan cowok untuk mengkomunikasikan emosinya, untuk mengekspresikan emosinya. Sehingga mungkin saran saya cowok-cowok yang selama ini terlalu toxic masculinity gitu, tetap penjara toxic masculinity, nggak apa-apa kok gitu. Demikian juga nggak apa-apa untuk bercerita, nggak apa-apa untuk mengekspresikan emosinya, bahkan nggak apa-apa untuk menangis. Dan saran untuk lingkungannya, untuk orang-orang yang berinteraksi dengan cowok, ya jangan terus menutup pintu untuk cowok seperti itu gitu. Kayak lingkungan jangan terus, alah ngapain sih kok cowok nangis gitu, jangan gitu juga gitu. Diberi ruang lah buat cowok untuk mengekspresikan emosinya. Menarik ya, karena waktu aku kecil juga siapa yang nangis dia yang kalah kalau berantem. Iya. Padahal yang bonyok yang nggak nangis gitu. Tapi yang dianggap nangis itu yang kalah gitu. Jadi orang juga pas dia dewasa malah nggak bisa mengekspresikan kayak Mas Haji bilang tadi. Aku tadi kayak pas Mas Haji ceritain kalau ada orang nggak bisa mengekspresikan kalau dia marah, ngamuk, kayak lapar, ngamuk. Itu aku ketawa karena pernah pas aku lapar juga aku kayak kesel juga nih lapar gitu ya. Ya itu banyak kemungkinan penyebab kan. Cuma memang pelaku kekerasan ya kan lebih banyak cowok, Maka ini PR kita sebagai cowok bahwa kita perlu melatih diri kita untuk lebih bisa lembut lah di sisi yang wajar gitu. Ya bukan yang terus menangis lebay dan sebagainya, tapi segala sesuatu yang berlebihan ya, termasuk berlebihan, terlalu tangguh, terlalu maskulin itu kan nggak baik juga. Oke. Aku masuk ke pertanyaan kedua. Ini baru pilihan ganda Mas. Dari Wafa ya, Wafa dia bilang, Kak gimana ya cara aku bisa mengelola emosi untuk anak-anakku yang dimana kadang aku nggak bisa tahan gitu. Ini dari POV seorang ibu. Oh oke. Atau ayah atau ibu deh. Iya. Gimana caranya mengelola emosi dirinya ketika menghadapi anak-anaknya, mungkin anak-anaknya apa gitu. Oke. Mungkin konteksnya contohnya misal anak baru rewel gitu atau baru berkeluh kesah bisa jadi. Lalu men-trigger emosinya. Jadi alurnya kan
sesuatu yang di luar diri, yaitu si anak ngelakuin sesuatu, lalu emosi di dalam dirinya si orang tua muncul ini emosinya, entah itu emosi marah, entah itu emosi sebel, jengkel. Maka gimana caranya atau sebaiknya gimana emosi itu muncul hanya disadari saja. Bedakan emosi dengan aksi ya. Emosi marah itu nggak apa-apa. Yang menjadi persoalan adalah aksi marah kan. Emosi marah jangan terus ditekan, jangan terus dilawan. Karena semakin melawan emosi marah, justru aksinya jadi marah-marah. Maka disarankan kalau di pendekatan kesadaran, di pendekatan mindfulness, ketika anak ngelakuin sesuatu lalu muncul emosi di dalam, berlatihlah untuk hanya mengamati, menyadari emosi itu, menyadari perasaan yang muncul, hanya disadari saja. Sehingga ada jarak gitu antara dirimu dengan emosimu. Ketika ada jarak, tidak teridentifikasi, tidak hanya terseret oleh emosi, berjarak dengan emosi, maka kamu akan lebih bijak memilih aksinya apa, responnya apa, ya kan? Karena yang bahaya adalah ketika teridentifikasi dengan emosi, hanya terseret oleh emosi marah, lalu jadinya misal mengeluarkan kata-kata kasar atau bahkan sampai melakukan tindakan yang cenderung kekerasan gitu, mungkin mukul anak atau mungkin apa gitu. Nah itu kan berujung pada penyesalan di kemudian hari dan si anak kan mengalami trauma juga kan. Maka justru PR-nya adalah sebagai orang tua perlu melatih skill supaya terampil menyikapi emosi, apapun emosi yang muncul. Itu tadi berjarak. Yeah. Jangan dilawan juga ya, karena ada orang yang justru di titik ekstrim yang satunya bilang, jadi kayak, wah ini emosi marah, wah harus dihilangkan gitu. What you resist persis. Ya, apa yang kamu lawan, ada dua kemungkinan. Di momen itu, mungkin kamu berhasil melawannya. Si marah itu akan tersupres, ya kan. Tapi di kemudian hari bisa meledak. Ya. Yang kedua, what you resist persis. Ketika kamu melawan rasa marah, justru rasa marah itu akan menguat. Dan akhirnya aksinya jadi marah-marah. Iya. Yang tadi yang pertama tadi sih umum terjadi, aku pernah di fase itu kayak ditahan bisa, tapi nanti meledak. Di kemudian hari meledak. Dan meledaknya itu biasanya gini Bilal, meledaknya di momen-momen yang sebenarnya hal yang sepele, yang receh. Ya kan? Lucu-lucu ya. Ya kan sebenarnya hal-hal yang itu nggak perlu kita marah meledak gitu, tapi tiba-tiba aja meledak gitu. Misalnya ada cerita saya waktu dulu pernah mensupres marah, berhasil. Di satu momen hanya gara-gara gara-gara kesandung kaki meja atau gara-gara ngelihat komen di Instagram gitu, tiba-tiba langsung meledak gitu ya, karena ada marah yang unfinished di masa lalu gitu. Sehingga letupannya di masa sekarang. Iya sih, kayak aku nonton Manchester United tuh kalah terus kan. Aku tahan marahnya, aku tahan. Tiba-tiba besoknya kalah lagi. City yang menang. City yang menang, aku marah tuh. Karena ditahan. Ini ngomongin kekalahan sepak bola baru kemarin itu tadi pagi sih. Saya itu Milanisti, penggemar AC Milan. Wah, kalah sama Liverpool. Iya. 3-1 ya kan. Terus saya bilang, menjadi Milanisti itu menjadi sadar ya. Jadi sadar bahwa hidup ini bukan persoalan menang. Tapi persoalan menerima kalah. Iya. Ya termasuk mungkin pendukung MU ya. Sama sih AC Milan, MU itu sama-sama sabar orangnya. Tapi kan AC Milan kemarin menang 4-0. Kenapa bahas bola nih? Iya. Tapi di Liga sama Venezia kan. Iya. Aku nonton karena ada orang Indonesianya. Iya, di Venezianya. Iya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini dari Daniel, Mas. Daniel banyak ya, mungkin bukan Daniel Manantai, tapi Daniel ya. Dia nanya, bukan nanya, curhat sih. Dia bilang kalau aku bingung banget sama hidup aku yang sekarang. Di kepala 4 sekarang, aku dipecat di kantor aku. Dan sekarang aku sebagai anak bungsu juga di keluarga kayak dicuekin terus gitu. Aku juga udah punya keluarga, anak aku 6. Gimana cara aku bisa mengelola emosi? Oke. Ini datang dari latar belakang pribadi kali ya? Iya. Kita lihat dulu di faktor pertama adalah lingkungan ya. Ada faktor lingkungan yang bikin
kondisi batin tidak nyaman atau kondisi batin nggak bahagia atau menderita. Faktor lingkungan juga terbagi menjadi dua. Ada yang bisa kita ubah, ada yang nggak bisa kita ubah. Ya. Nah, kondisi lingkungan yang nggak bisa kita ubah, ya udah, ya mau gimana lagi? Kita perlu menerima kenyataan bahwa ya sekuat tenaga apapun kita untuk mengubah lingkungan itu nggak bisa kita ubah. Ya, perlu kamu petakan dulu, oh ternyata lingkungan itu tidak bisa poin-poin atau sisi lingkungan yang itu memang nggak bisa aku ubah. Udah, itu faktor pertama, letakin dulu, nggak bisa aku ubah. Lalu yang kedua masuk ke adakah faktor lingkungan yang bisa kamu ubah. Nah itu apa aja dipetakan, nah itu perlu diupayakan, diusahakan. Nah, setelah itu faktor ketiga, poin ketiga lah ya, masuk ke faktor kedua. Kalau tadi kan faktor pertama lingkungan terbagi menjadi dua. Sekarang faktor kedua kembali ke diri. Diri ini pelan-pelan perlu melakukan 3 hal. Saran saya 3 hal. Oke, 3 hal. Saran pertama adalah tambah literasi, skill atau bisa dikatakan jurus kesehatan mental kita gitu. Seperti mungkin podcast ini selama ini juga secara langsung juga ngajarin tentang skill atau pemahaman insight. Oh, mesti gini ya, mesti gitu ya. Kalau saya memang selama ini juga berbaginya tentang biar orang punya literasi kesehatan mental yang lebih banyak gitu, punya jurus. Oh kalau aku gini mesti gitu. Oh kalau gini gitu. Masih sangat kekurangan kita ini literasi kesehatan mentalnya. Jadi tambah skill, keterampilan kesehatan mental. Yang kedua, kalau memang sudah mentok ya, sudah tidak bisa menggunakan jurus secara mandiri, jangan malu ke profesional. Ya, itu penting sih. Ya, apalagi laki-laki biasanya cenderung stigmanya kan tebel kan. Kembali ke tadi ya, toxic masculinity ngapain harus curhat ke psikolog, ke profesional, mending curhat ke temen gitu. Bahkan ada teman saya laki-laki itu bilang gini, emang kamu nggak punya temen? Kok mesti curhat ke profesional gitu? Nggak sesimpel itu, karena temen kan kadang nggak punya skill untuk dengerin kan. Ada malah temen yang justru semakin bikin kita terpuruk malahan gitu. Malah semakin bikin kita hidup terasa gelap gitu karena teman yang malah ini gitu. Sehingga yang kedua beranikan diri ke profesional. Mumpung ingat juga karena kalau laki-laki cenderung mensupres ya kesedihannya, cenderung menutup emosinya, ekstrimnya kayak Joker. Ya kan? Semuanya kayak gembira, wow, yang wah sukses gitu. Tapi padahal di kedalaman sebenarnya ambiar kan. Sebenarnya nggak siap. Yang ketiga, ini mungkin lebih praktis ke pendekatan mindfulness. Luangin waktu untuk terkoneksi dengan diri di dalam tadi, termasuk masuk ke pembahasan loneliness tadi. Luangin waktu itu duduk diam, 5 menit, 10 menit setiap hari, untuk hening, untuk bermeditasi, pejamkan mata, diam terpejam, sadari nafas. Jangkarkan diri di present moment, supaya nggak mudah hanyut ya, supaya lebih kuat jangkarnya. Barangkali itu sih di kesempatan ini. Tapi tentu saja dengan permasalahan itu tentu perlu penggalian lebih mendalam sih. Keren. Yang poin nomor 2 tadi aku kutip sih, banyak teman-teman aku juga kayak berat aja gitu untuk ke profesional. Bukan dari sisi budget atau apapun, tapi dari sisi kayak gengsi ada. Terus juga ngelihat bahwa mereka kan juga manusia, ngapain ke sana gitu ya. Dan juga ada yang milih ke temen gitu ya. Itu yang lucu sih. Ada yang milih ke temen. Padahal kalau ke temen nggak semuanya bakal support. Ada juga yang kayak ngejatuhin kita balik gitu. Lu mah lemah, lu payah segala macam. Bener, malah kitanya jadi semakin terpuruk kan. Atau ada juga yang temen yang modelnya itu malah membandingkan. Itu kan mendingan gitu kan. Ada kan ada temen yang gitu kan. Mendingan gitu. Kitanya mau curhat malah dia ngomong mendingan. Terus malah dia yang jadi curhat gitu. Terus kitanya jadi kok malah dia yang gak curhat gitu. Sering gitu. Atau ada juga yang melihat kesehatan mental itu satu ruang dengan kesehatan spiritual. Kita curhat masalah mental kita, lalu tanggapan teman kita, makanya jadi orang itu bersyukur, ya kan? Atau pertebal iman, dekatkan diri ke Tuhan. Itu beda ruang gitu. Beda. Tapi bisa jadi kalau kalian emang malu ke profesional dan memilih untuk
curhat ke teman, coba cari profesional yang kebetulan teman kalian itu. Itu juga bisa. Ya, itu juga bisa. Jadi teman yang punya kemampuan seperti itu ya, teman yang profesional. Kita boleh temenan Mas Haji, aku bisa curhat. Oh, boleh. Oke, thank you banget Mas Haji atas waktunya. Terima kasih juga. Ini aku curi waktu yang di tengah kepadatannya. Thank you for having me. Ya, semoga lancar nanti podcastnya juga di Mas Haji dan sampai jumpa bagi teman-teman yang mau nonton detail tentang mindfulness dan lain-lain, kalian bisa ke Instagram dan YouTube-nya Mas Haji. Iya. Oke. See you semuanya.